A few moments later. Hai, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku akan bahas pertemuan kelima teknik produksi film. Nah, di pertemuan kelima ini kelompok 3 itu membahas tentang pengertian dokumenter, pengertian film dokumenter itu apa, pengertian film fiksi itu apa, sejarah film dokumenter di dunia dan sejarah film dokumenter di Indonesia, dan satu lagi teori klasik. Nah, macam-macam teori klasik itu apa saja sih gitu. Jadi stay tune terus guys. A few moments later. Nah, yang pertama itu pengertian film dokumenter. Film dokumenter itu merupakan upaya menceritakan kembali sebuah kejadian atau realitas menggunakan fakta dan data. Jadi film dokumenter itu film yang menceritakan kejadian nyata. Contohnya kayak misalnya ada produser yang mau bikin film. Nah, film tersebut itu diambil dari kejadian nyata seseorang gitu. Nah, yang selanjutnya itu ada film fiksi. Nah, film fiksi itu merupakan film yang diproduksi berdasarkan cerita yang dibuat dan dikarang. Nah, cerita tersebut itu contohnya kayak sinetron, itu kan contoh dari film fiksi sinetron, FTV, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada sejarah film dokumenter di dunia dan di Indonesia. Nah, yang pertama itu sejarah film dokumenter di dunia. Pada tahun 1872, film dokumenter ini telah memiliki sejumlah variasi dalam ide cerita, dari gerak kaki kuda hingga propaganda. Nah, awal mulanya ini Leland Stanford itu berniat meneliti gerakan kuda yang akan digunakan sebagai rumusan metode dalam pelatihan kuda pacu. Nah, yaitu dibantu oleh Edward Muybridge yang merekam gerak dan gaya kuda itu lewat tata kamera fotografi. Namun percobaan tersebut gagal karena sebuah rekaman gambar itu tidak fokus. Nah, untuk mendapatkan gambar yang berkesinambungan dari gerak langkah kaki kuda itu, Muybridge memanfaatkan 12 buah kamera foto yang ditempatkan secara sejajar di sekeliling lintasan pacuan. Nah, namun hasil yang didapat pun tidak fokus. Nah, pada tahun 1877, Muybridge ini pun kembali bereksperimen dengan melibatkan seorang temannya yang bernama Johann de Isaacs. Mereka mengejajarkan 24 kamera foto di mana setiap pengokang kamera itu dihubungkan ke sebuah alat elektronik baterai. Dan mereka pun berhasil gitu ya merekam gerakan langkah dari lari seekor kuda tersebut gitu. Jadi awal mulanya berhasil itu pada tahun 1877 film dokumenter ini terjadi di dunia gitu. Yang kedua itu ada sejarah film dokumenter di Indonesia. Nah, awal masuknya film dokumenter ke Indonesia itu adalah hasil bawaan penjajah Belanda. Dan penerbitnya itu telah mulai dikembangkan sejak tahun 1912. Nah, kemudian Belanda terus mengembangkannya di tahap awal hingga ke dekade 40-an. Pembahasan yang terakhir itu ada teori film klasik. Nah, teori film klasik itu terbagi menjadi dua. Nah, yang pertama itu ada formalisme dan yang kedua ada realisme. Nah, yang pertama, mazhab formalisme itu berkembang pada tahun 1930-an yang menyatakan bahwa film bukan hanya suatu rekaman gambar. Dalam prosesnya itu berpotensi terjadinya perubahan dalam produksi film dari aslinya. Nah, hal ini dikarenakan adanya opsi framing, sudut kamera, dan pencahayaan. Maka dari itu proses pengeditan itu menjadi awal mula dari teori ini. Jadi dalam teori formalisme ini lebih mementingkan proses pengeditannya gitu. Nah, itu semua pembahasan di pertemuan kelima ini yang dibahas oleh kelompok 3. Nah, di kelompok 3 itu lebih menekankan dan lebih fokus terhadap teori film klasik. Nah, teori film klasik itu kan terbagi menjadi dua ya. Yang pertama itu ada formalisme dan yang kedua ada realisme. Nah, dari sini kita bisa tahu gitu kayak sedikit-sedikit tentang teori formalisme dan teori realisme itu apa sih gitu. Jadi kan kadang kalau misalnya kita nonton film pasti kita cuma bisa nikmatin doang kalau misalnya kita nggak tahu gitu loh tentang perfilman itu gitu. Jadi kita cuma bisa nikmatin film tersebut tanpa kita tahu
teori-teori atau rangkaian materi dari film gitu ya, perfilman itu seperti apa gitu. Jadi dari sini kita bisa sedikit tahu tentang teori formalis dan teori realis film klasikal tersebut gitu. Contohnya kayak misalnya kita lagi nonton film Susana. Nah, film Susana itu kan termasuk ke dalam film klasik kan. Nah, jadi pas kita nonton film Susana kayak, wah ini teorinya teori dari film formalisme nih, wah ini teorinya teori dari film realisme nih. Jadi ada salah satu gitu ya teori di film tersebut gitu. Jadi kayak misalnya contoh film dari film klasik itu kan kayak Susana, terus Pengabdi Setan. Nah, Pengabdi Setan itu kenapa dijadiin film klasik? Jadi ya sebenarnya Pengabdi Setan kan baru ada sekarang ya filmnya, tapi di dalam film tersebut itu di situ menceritakan kejadian-kejadian dulu gitu, kejadian-kejadian di masa lampau gitu, kayak udah tahun era-era 90-an gitu di film itu gitu. Tapi emang perfilman Pengabdi Setan itu terjadi di sekarang-sekarang gitu ya, di tahun-tahun ini gitu. Nah, di kelompok 3 ini dia mensinopsiskan film Silent. Nah, film Silent itu film dari Korea yang menceritakan tentang pelecehan seksual itu di sebuah sekolah kayak sekolah luar biasa gitu. Jadi dia tuh di situ ada suatu sekolah luar biasa atau SLB gitu ya. Jadi di dalam sekolah itu terdapat ternyata di dalam sekolah itu tuh tidak memanusiakan manusia gitu. Jadi di situ itu terdapat pelecehan seksual kepada anak-anak yang autis gitu, anak-anak yang mempunyai kelebihan lainnya gitu, kayak dia nggak bisa dengar gitu, dia nggak bisa ngomong, bisu gitu kan. Jadi di situ mereka itu mereka itu dilecehin gitu di sekolah tersebut dengan guru-gurunya gitu. Terus ada seseorang yang datang menjadi guru dan dia bisa menolong dalam pelecehan seksual tersebut gitu. Jadi cukup sekian dari pembahasan pertemuan kelima ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga kedepannya bisa menceritakan dan membahas pembahasan berikutnya dengan lebih baik lagi gitu ya. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe di video channel aku, dan jangan lupa nyalakan loncengnya untuk tahu bagaimana pembahasan berikutnya gitu. Jadi A few moments later. see you guys, bye bye.